Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Aku duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang mulai mendingin. Pagi itu terasa begitu biasa, hampir tidak ada yang berbeda. Alex, suamiku, sudah pergi ke kantor seperti biasa, dan aku, seperti biasanya, mengurus urusan rumah. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam diriku. Perasaan yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata, seolah ada yang tidak beres, sesuatu yang selalu terasa salah meski aku tak bisa menempatkannya di mana. Aku mengenal Alex dengan baik. Dan selama 5 tahun pernikahan kami, aku yakin kami adalah pasangan yang sempurna. Dia pria yang sangat aku percayai, dan aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan merasakan apa yang aku rasakan sekarang. Keraguan, ketidakpastian, dan sebuah perasaan aneh yang terus mengganggu. Belakangan, Alex menjadi semakin sulit dijangkau. Kami jarang berbicara setelah makan malam, dan dia sering pulang larut malam. Alasan pekerjaan selalu menjadi pembenaran yang dia gunakan. Bahkan ketika ada waktu bersama, aku merasa seperti ada jarak yang memisahkan kami. Ada ketegangan yang tak terucapkan di antara kami, dan aku mulai merasa terasingkan meski dia ada di sampingku. Aku berpikir itu mungkin hanya perasaan sesaat, atau mungkin hanya kelelahan setelah berbulan-bulan bekerja tanpa henti. Tapi semuanya berubah pada pagi itu. Saat aku membersihkan meja makan, pandanganku jatuh pada ponsel Alex yang tergeletak di samping tasnya. Ponsel itu tak terkunci, sesuatu yang jarang terjadi. Biasanya, Alex sangat menjaga privasinya. Tentu saja aku tahu ini salah, tapi ada dorongan kuat dalam diriku untuk melihat apa yang terjadi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengambil ponsel itu dan membuka layar utama. Aku menatap layar ponsel itu, dan ada sebuah pesan yang tiba-tiba terbuka di aplikasinya. Nama yang tertera di sana adalah Nadia. Dia adalah rekan kerja Alex yang baru saja dipromosikan beberapa bulan yang lalu. Aku pernah mendengar namanya beberapa kali, tapi tidak pernah ada yang mencurigakan. Namun, kali ini, jantungku berdegup kencang, dan aku merasa udara di sekitarku semakin berat. Nadia, aku rindu kamu. Bisakah kita bertemu lagi malam ini? Aku tidak sabar. Nadia, aku tak bisa berhenti memikirkanmu, Alex. Setiap kali aku melihatmu, aku ingin lebih. Nadia, aku tahu kamu merasa sama seperti aku. Mungkin malam ini kita bisa lebih lama bersama. Tubuhku terasa kaku. Aku tidak bisa berhenti membaca pesan-pesan itu. Setiap kata yang tertera di layar seperti pisau yang mengiris hatiku. Tidak mungkin. Aku hampir tidak bisa mempercayainya. Alex, suamiku, orang yang selama ini aku percayai sepenuhnya, ternyata terlibat dalam hubungan gelap dengan Nadia. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan tangis yang sudah hampir pecah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Rasa sakit itu datang begitu tiba-tiba. Rasanya seperti duniaku runtuh dalam sekejap. Aku terus membaca pesan-pesan itu, semakin terguncang, semakin merasa hancur. Ada foto-foto yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Foto mereka berdua di sebuah restoran, duduk bersebelahan, tertawa bersama. Mereka tampak begitu dekat. Tidak ada yang salah dengan foto-foto itu jika tidak ada perasaan di baliknya. Tapi kenyataannya, aku bisa merasakannya. Semuanya terlihat begitu salah. Air mata mulai mengalir tanpa bisa aku hentikan. Aku merasa begitu bodoh. Bagaimana bisa aku tidak menyadari ini lebih cepat? Selama ini, aku merasa kita baik-baik saja. Alex selalu memberiku perhatian yang cukup. Kami bahkan merencanakan liburan bulan depan bersama. Tetapi sekarang, setelah semua yang aku temui, semuanya terasa seperti kebohongan besar. Aku ingin melemparkan ponsel itu, menghancurkannya hingga tak tersisa. Namun, aku menahannya. Aku tahu bahwa ini baru permulaan. Aku harus memikirkan langkah selanjutnya. Aku tidak bisa hanya duduk dan menangis. Aku harus melakukan sesuatu. Ada sesuatu dalam diriku yang berubah saat itu juga. Keputusan yang diambil dalam sekejap. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja.
Aku tidak akan membiarkan mereka melanjutkan kebohongan ini. Aku menghapus jejak pesan-pesan itu, meletakkan ponsel Alex kembali ke tempat semula, dan duduk di kursi dengan dada yang berdebar hebat. Aku mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Aku tahu ini bukan akhir. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Aku tidak akan diam. Aku akan membuat mereka membayar. Bisikku, tidak peduli jika itu terdengar seperti ancaman. Aku tidak peduli. Rasa sakit itu mulai berubah menjadi kemarahan. Aku merasa dikhianati. Tidak hanya oleh Alex, tetapi juga oleh Nadia, wanita yang selalu aku anggap sebagai teman, yang selama ini bersembunyi di balik senyumnya yang manis. Mereka pikir mereka bisa mengingkari aku tanpa ada konsekuensi? Tidak. Kali ini aku akan melawan. Aku akan menghancurkan mereka. Aku tidak peduli jika itu berarti aku harus merusak semuanya. Bahkan jika itu artinya menghancurkan karir mereka, menghancurkan kehidupan mereka. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan. Pengkhianatan yang begitu dalam, yang merobek hati ini hingga tak tersisa. Aku berdiri, mengambil napas dalam-dalam. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa takut. Aku tahu langkah pertama yang harus aku ambil. Tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Hari-hari berlalu sejak penemuan yang mengubah hidupku. Seiring waktu, rasa sakit itu mulai mereda, tetapi kemarahan yang membara dalam hatiku justru semakin kuat. Aku tahu ini bukan sekadar masalah perasaan. Ini adalah pengkhianatan besar yang tidak bisa aku biarkan begitu saja. Tidak, aku tidak akan duduk diam dan membiarkan mereka terus hidup bahagia sementara aku dihancurkan oleh kebohongan mereka. Malam itu, setelah Alex pulang dari kantor, aku masih belum mengatakan apapun. Aku tidak bisa begitu saja menghadapi dia dengan bukti-bukti yang aku temukan. Aku perlu berpikir, merencanakan langkah-langkahku dengan hati-hati. Aku tahu, satu langkah salah bisa menghancurkan semuanya, bahkan diriku sendiri. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku butuh waktu. Keesokan harinya, saat Alex pergi ke kantor, aku mulai bergerak. Aku mengambil ponselnya lagi, yang kali ini, entah mengapa, tidak tertinggal di meja. Aku tahu, untuk merusak kehidupan mereka, aku harus membuat mereka merasa takut, terpojok. Aku butuh lebih banyak bukti, sesuatu yang bisa membuat mereka tidak bisa lari lagi. Aku memutuskan untuk mulai menyelidiki lebih dalam tentang Nadia. Aku mencari informasi di media sosial, membaca setiap postingan, dan mencari siapa yang mungkin mengenalnya dengan baik. Aku bahkan berhasil menemukan beberapa rekaman video dari rekan-rekannya di kantor yang menunjukkan betapa dekatnya dia dengan Alex. Semua ini semakin menguatkan tekadku. Nadia adalah bagian dari masalah ini, dan aku tidak bisa membiarkan dia lepas begitu saja. Aku kemudian mencari tahu lebih banyak tentang pekerjaan mereka. Nadia baru saja dipromosikan beberapa bulan lalu, dan aku tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan cara dia dipromosikan begitu cepat. Ada bisik-bisik di kantor yang mengatakan bahwa Alex memiliki pengaruh besar dalam proses itu. Aku mulai menggali lebih dalam. Aku tahu betul betapa pentingnya informasi dalam situasi seperti ini. Jika aku bisa menemukan sesuatu yang bisa menghubungkan mereka secara profesional, aku bisa merusak karir mereka dengan lebih mudah. Aku memutuskan untuk mendekati Ricardo, teman lama yang kini menjadi seorang pengacara sukses. Kami sempat kehilangan kontak selama beberapa tahun. Tetapi aku tahu dia akan bisa membantuku. Setelah beberapa panggilan telepon, aku berhasil mengatur pertemuan dengannya. Aku tidak memberitahunya tentang semua detail. Hanya mengatakan bahwa aku membutuhkan bantuan hukum untuk masalah pribadi yang sensitif. Di sebuah kafe yang tenang, Ricardo mendengarkan dengan penuh perhatian saat aku mulai menceritakan apa yang terjadi. Aku bisa melihat raut wajahnya berubah saat aku berbicara tentang pengkhianatan yang terjadi. Dia tahu betapa aku mencintai Alex, betapa hancurnya hatiku. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat aku menyebutkan niatku untuk menghancurkan karir mereka berdua. Apa yang kamu rencanakan, Elena? Tanya Ricardo, wajahnya serius. Aku tidak hanya ingin melukai mereka secara emosional, Ricardo. Aku ingin membuat mereka membayar. Aku ingin menghancurkan semuanya. Karir mereka, hidup mereka. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan. Jawabku, suara penuh tekad. Ricardo tidak terlihat terkejut. Meskipun mungkin dia tidak menyangka aku akan berbicara seperti itu.
Dia memijat pelipisnya, berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Baik, aku bisa membantumu. Tapi kamu harus berhati-hati. Balas dendam bisa sangat berbahaya, Elena. Tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untukmu. Aku mengangguk. Aku tahu itu. Namun, amarahku sudah terlalu besar. Aku tidak peduli lagi. Semua yang aku inginkan sekarang adalah melihat mereka merasakan penderitaan yang sama. Ricardo mulai menjelaskan bagaimana dia bisa membantuku. Dia bisa membantu aku mendapatkan dokumen-dokumen yang menunjukkan hubungan profesional yang mencurigakan antara Alex dan Nadia. Aku tahu itu bisa menjadi titik lemah mereka. Sebuah bukti yang bisa memporak-porandakan karir mereka. Kami juga membicarakan langkah-langkah hukum yang bisa diambil, meskipun Ricardo memperingatkanku untuk tidak terburu-buru. Aku harus mengumpulkan cukup bukti terlebih dahulu. Hari-hari berikutnya, aku terus mengawasi setiap langkah Alex dan Nadia. Aku mulai menghubungi beberapa orang di kantor mereka yang aku rasa bisa dipercaya. Beberapa hari kemudian, aku menerima sebuah pesan dari seseorang yang tidak kukenal, dengan informasi yang sangat berharga. Pesan: Nadia dan Alex telah menandatangani beberapa kontrak bersama untuk proyek-proyek yang melibatkan dana besar. Banyak orang di kantor yang merasa ada yang tidak beres dengan proyek-proyek itu. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Aku bisa memberimu dokumen-dokumen tersebut jika kamu menginginkannya. Aku merasa darahku mengalir lebih cepat. Ini dia, bukti yang aku butuhkan untuk menghancurkan mereka. Aku bertemu dengan orang itu secara diam-diam di sebuah tempat yang sepi. Dan aku menerima salinan kontrak-kontrak yang telah ditandatangani oleh Alex dan Nadia. Dokumen-dokumen itu menunjukkan adanya transaksi keuangan yang tidak wajar, yang jika digali lebih dalam bisa mengungkap penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana. Aku hampir tidak bisa menahan perasaan kemenangan yang muncul dalam diriku. Ini lebih dari cukup. Jika aku menyerahkan bukti ini ke pihak berwenang, karir Alex dan Nadia akan runtuh dalam sekejap. Tapi aku tahu ini belum selesai. Aku harus melangkah lebih jauh untuk memastikan mereka tidak bisa melarikan diri. Aku kembali menemui Ricardo dan memberitahunya tentang bukti-bukti yang kutemukan. Ini lebih dari cukup, Ricardo. Aku akan menyerahkan semuanya pada waktunya, dan saat itu datang, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan mereka. Ricardo hanya menghela napas panjang. Aku hanya berharap kamu tahu apa yang kamu lakukan, Elena. Ini akan menghancurkan mereka, tapi bisa juga menghancurkanmu. Kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Aku menatapnya dengan tegas. Aku sudah siap. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat. Rencana balas dendamku yang telah kususun dengan matang kini tinggal menunggu saat yang tepat untuk dilaksanakan. Aku telah mengumpulkan semua bukti yang kuperlukan, dokumen kontrak yang mencurigakan, pesan-pesan antara Alex dan Nadia yang mengungkapkan pengkhianatan mereka, serta rekaman video yang menunjukkan kedekatan mereka di luar jam kerja. Semua bukti ini sudah siap di tangan. Siap untuk menghancurkan mereka berdua. Namun, meskipun aku merasa puas dengan persiapan yang telah kujalani, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Apakah aku benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh? Aku sudah membuat keputusan untuk menghancurkan hidup mereka. Tetapi apa yang akan terjadi setelah itu? Apakah aku akan merasa lebih baik setelah melihat mereka menderita? Ataukah aku akan menyesal? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di pikiranku. Namun jawabannya sudah jelas. Aku tidak peduli lagi. Mereka harus merasakan sakit yang telah mereka sebabkan padaku. Hari itu tiba. Aku tahu ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Alex tidak tahu apa yang sedang menantinya. Dia merasa tenang, berpikir bahwa semuanya berjalan seperti biasa. Sementara itu, aku sudah mempersiapkan segalanya. Aku sudah mengatur agar semua bukti yang kucari bisa sampai ke tangan yang tepat, kepada pihak yang bisa menggunakan informasi ini untuk meruntuhkan karir mereka. Siang itu, aku mengundang Alex untuk makan siang di rumah. Aku tahu dia akan datang, karena kami sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama. Ini adalah kesempatan untuk membuatnya merasa tenang dan tidak mencurigai apapun. Di saat yang sama, aku menghubungi Ricardo dan memberitahunya bahwa aku siap. Segera setelah makan siang, Ricardo akan mengirimkan salinan dokumen-dokumen tersebut ke pihak berwenang. Ketika Alex tiba di rumah, dia terlihat lelah, seperti biasanya. Namun kali ini,
Dia tidak tahu bahwa ini adalah pertemuan terakhir kami yang akan berubah segalanya. Aku menyambutnya dengan senyum yang terlihat tidak begitu natural, tapi dia tidak menyadarinya. Kami duduk bersama di meja makan, berbicara tentang hal-hal biasa, cuaca, pekerjaan, dan rencana akhir pekan kami yang entah kenapa terasa begitu jauh dari kenyataan. Aku bisa melihat bagaimana Alex berusaha tetap terlihat santai, bahkan meski dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kami makan dengan diam, dan aku bisa merasakan ketegangan yang mengalir di antara kami. Tapi aku sudah mempersiapkan diri. Aku tahu, ini adalah momen yang paling penting. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Alex, kataku, memecah keheningan yang ada di meja makan. Alex mengangkat alis, menatapku dengan rasa ingin tahu yang seakan-akan menunjukkan kekhawatirannya. Apa itu, Elena? Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan penuh tekad. Aku tahu apa yang terjadi antara kamu dan Nadia. Untuk sesaat, dia terdiam, wajahnya berubah pucat. Aku bisa melihat kecemasan dalam matanya, namun dia berusaha untuk tetap tenang. Aku menunduk sejenak, memberi waktu untuk perkataan itu meresap. Aku tahu Alex berpikir untuk menyangkal semuanya, tetapi aku sudah siap dengan bukti-bukti yang aku punya. Apa maksudmu? Jawabnya, mencoba terdengar acuh tak acuh. Aku tidak memberi kesempatan untuknya berbicara lebih jauh. Dengan mantap, aku membuka laptop dan menunjukkan satu persatu bukti yang telah kutemukan. Pesan-pesan antara dia dan Nadia, foto-foto mereka yang intim, dan bahkan bukti rekaman video yang menunjukkan bagaimana mereka berdua berpelukan di sebuah restoran. Semua itu kini terpapar di layar di hadapannya. Matanya melebar, dan aku bisa melihat dia terperangah. Seketika, seluruh wajahnya berubah, dari tenang menjadi cemas. Elena, ini bukan seperti yang kamu pikirkan, katanya dengan suara yang bergetar, berusaha mencari alasan. Aku tidak peduli dengan kata-katanya. Aku sudah cukup mendengar semua kebohongan ini. Aku tahu dia akan mengatakan apapun untuk membela diri, tapi aku sudah tidak ingin mendengarnya lagi. Jangan berbohong lagi, Alex, kataku, suaraku tegas dan penuh amarah. Aku sudah tahu semua yang terjadi. Kamu berhubungan dengan Nadia, bukan hanya di kantor, tetapi juga di luar pekerjaan. Aku melihat semuanya. Dia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku melanjutkan, kamu mengkhianatiku, mengkhianati kepercayaan yang aku beri padamu. Dan sekarang, aku akan membuat kamu membayar. Aku berdiri dan berjalan ke sisi lain meja, menatapnya dengan penuh kebencian. Aku sudah mengumpulkan semua bukti ini, Alex. Semua ini akan sampai ke pihak berwenang. Kamu dan Nadia akan kehilangan segalanya. Karir kalian, reputasi kalian, semuanya akan hancur. Alex terdiam, wajahnya berubah pucat pasi. Dia tahu, saat itu, bahwa hidupnya sudah tidak akan pernah sama lagi. Aku bisa merasakan kepuasan yang mulai mengalir dalam diriku. Ini adalah momen yang kucari. Mereka tidak akan bisa lagi bersembunyi dari apa yang telah mereka lakukan. Tiba-tiba, terdengar suara dering teleponku. Itu adalah Ricardo, yang mengkonfirmasi bahwa dokumen-dokumen yang kuberikan telah sampai ke tangan yang tepat. Aku tahu, ini adalah titik tanpa kembali. Alex dan Nadia tidak akan bisa lolos kali ini. Dengar, Elena, aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki ini, kata Alex, suaranya kini penuh dengan penyesalan. Kita bisa bicara tentang ini, mencari jalan keluar. Aku tersenyum sinis, melangkah mundur. Jalan keluarmu sudah tertutup, Alex. Kamu sudah membuat pilihanmu. Dan sekarang, aku akan memastikan kamu merasakan konsekuensinya. Saat aku melangkah pergi, aku bisa mendengar Alex memanggilku. Namun aku tidak peduli lagi. Semua yang aku inginkan kini sudah dekat. Dia dan Nadia akan membayar harga yang setimpal. Aku tahu, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan mereka. Semuanya sudah berakhir. Seminggu setelah konfrontasi itu, aku melihat dunia di sekitarku mulai berubah dengan cara yang tak pernah aku bayangkan. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, semakin jelas bahwa aku telah memasuki dunia yang sangat gelap, tempat di mana kebohongan, balas dendam, dan penyesalan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun, aku tidak merasa takut. Sebaliknya, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya.
Semua yang aku inginkan adalah melihat mereka membayar. Alex, Nadia, dan semua orang yang selama ini berpura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari setelah aku menyerahkan bukti-bukti itu, Ricardo menghubungiku untuk memberi kabar bahwa dokumen-dokumen yang telah aku berikan mulai diselidiki oleh pihak berwenang. Mereka telah menemukan bukti yang cukup untuk membuka penyelidikan lebih lanjut, dan hal itu akan memengaruhi karir Alex serta posisinya di perusahaan. Aku tahu itu hanya masalah waktu sebelum semuanya runtuh, dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Namun, aku juga tahu bahwa Nadia tidak akan tinggal diam. Seperti halnya Alex, dia pasti akan melakukan segala cara untuk melindungi dirinya. Aku bisa membayangkan betapa cemasnya dia sekarang. Tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis dalam waktu singkat. Semua yang dia bangun dengan Alex, semua kebohongan yang mereka jalani bersama, akan hancur begitu saja. Pagi itu, aku menerima pesan dari Ricardo yang menyatakan bahwa pihak berwenang mulai menyelidiki lebih dalam mengenai hubungan bisnis yang mencurigakan antara Alex dan Nadia. Itu adalah langkah pertama dari kehancuran mereka. Sebagai tambahan, ada laporan dari rekan-rekan kantor yang mulai berbicara tentang penyalahgunaan wewenang di antara keduanya. Dan jika itu terbukti benar, mereka bisa menghadapi tuduhan serius. Semua ini sangat luar biasa, dan aku merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku, perasaan cemas yang tak bisa aku hilangkan. Aku sadar bahwa balas dendam ini mungkin akan menghancurkan segalanya, bahkan diriku sendiri. Ketika aku berlari dengan amarah dan kebencian, aku tidak pernah benar-benar berpikir tentang konsekuensi dari tindakan ini. Semua yang kuinginkan adalah melihat mereka merasakan apa yang aku rasakan, kehilangan, penyesalan, dan kehancuran. Tapi, di saat yang sama, aku mulai merasakan adanya kehampaan yang mendalam. Apa yang akan aku lakukan setelah semuanya selesai? Setelah mereka hancur, apa yang tersisa untukku? Namun, aku menepis semua perasaan itu. Ini bukan tentang aku. Ini adalah tentang mereka, tentang apa yang mereka lakukan padaku, tentang bagaimana mereka mengkhianatiku. Aku tidak bisa mundur sekarang. Rencana ini sudah berjalan terlalu jauh, dan aku tidak akan membiarkan diriku berhenti begitu saja. Hari itu, ketika aku kembali ke rumah, aku tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Alex tidak di rumah seperti biasa. Biasanya, dia pulang larut malam, tetapi kali ini, dia tidak memberi kabar. Aku merasa ada yang aneh, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Tak lama kemudian, teleponku berdering, dan suara Ricardo di ujung sana membuat hatiku berdegup kencang. "Elena, kita harus berbicara." Suara Ricardo terdengar tegas. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Pihak berwenang mulai mengejar lebih jauh. Alex dan Nadia dalam bahaya, dan mereka tidak akan bisa keluar dari ini. Aku merasa tubuhku lemas. Aku sudah tahu bahwa mereka akan terjerat, tetapi melihat betapa cepatnya segala sesuatunya bergerak membuatku terhenyak. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyaku dengan suara yang gemetar. Aku tahu jawaban Ricardo, tetapi aku tetap berharap ada cara untuk menghentikan semuanya. Bersiaplah, Elena. Ini akan memengaruhi lebih dari sekadar karir mereka. Ini bisa merusak hidup mereka selamanya. Ricardo menjawab, suara berat penuh keprihatinan. Sementara itu, aku hanya bisa merenung. Aku tidak tahu apakah aku merasa puas dengan apa yang terjadi atau justru mulai menyesali langkah-langkah yang sudah kuambil. Tapi satu hal yang pasti, semuanya sudah terlambat. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku tidak akan membiarkan mereka keluar begitu saja. Mereka akan merasakan kejatuhannya. Ketika malam tiba, Alex akhirnya pulang. Wajahnya pucat, lelah, dan matanya terlihat kosong. Seperti biasa, dia berusaha menunjukkan sikap biasa, tapi aku tahu dia tahu bahwa semua ini tidak akan berakhir dengan baik. Dia mencoba berbicara denganku, memohon untuk mencari jalan keluar, untuk berbicara dan menyelesaikan semuanya. Elena, aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, tapi kita bisa memperbaikinya. Aku akan berhenti dengan Nadia, aku janji. Aku menatapnya, rasa amarah dan kebencian yang meluap-luap. Tidak, Alex. Semua sudah terlambat. Semua janji kosongmu sudah tidak ada artinya lagi. Aku tidak ingin mendengar apapun darimu. Dia menunduk,
tidak bisa lagi berbicara. Aku bisa melihat bahwa dia tahu, semuanya sudah berakhir. Keesokan harinya, kabar besar datang. Beberapa outlet berita besar melaporkan bahwa Alex dan Nadia tengah diselidiki atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana dalam proyek-proyek besar di perusahaan tempat mereka bekerja. Nama mereka dipublikasikan, dan mereka mulai menjadi sorotan publik. Setiap langkah mereka diawasi, dan semua yang mereka bangun mulai runtuh dengan cepat. Alex, yang dulu begitu percaya diri, kini tampak tak berdaya. Dia mencoba menghubungi pengacaranya, berusaha mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Tapi aku tahu itu tidak akan berhasil. Semua yang dia lakukan, semua kebohongan yang dia ciptakan, kini mulai terungkap satu persatu. Aku bisa melihat ketakutan di matanya, dan entah mengapa, itu memberiku sedikit kepuasan. Namun, aku juga tahu bahwa ini bukan akhir yang bahagia. Bahkan setelah mereka terhukum, tidak ada yang bisa mengembalikan waktuku yang telah hilang. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit yang aku rasakan. Aku telah menghancurkan hidup mereka, tetapi aku merasa kosong. Aku tidak tahu apa yang akan datang setelah ini. Apa yang aku lakukan sudah tidak bisa diubah. Aku hanya bisa berharap bahwa dengan kehancuran mereka, aku bisa menemukan kedamaian yang hilang dalam diriku. Hari-hari setelah kehancuran itu terasa lambat dan penuh dengan kebisuan yang menekan. Meskipun aku merasa lega mengetahui bahwa Alex dan Nadia akhirnya menerima akibat dari tindakan mereka, ada sesuatu yang tak terungkapkan dalam diriku. Kehancuran yang kulihat pada mereka, pada hidup mereka yang runtuh satu persatu, bukanlah akhir yang manis. Sebaliknya, aku merasakan kehampaan yang luar biasa. Terkadang, aku merasa seolah-olah aku hanya melihat bayangan kehidupan yang telah hilang, tanpa ada yang benar-benar membahagiakan. Di pagi hari, aku memeriksa ponselku, dan tampaknya semua berita tentang Alex dan Nadia semakin merebak. Penyidikan terhadap mereka semakin berkembang, dan perusahaan tempat mereka bekerja mengumumkan bahwa mereka berdua akan diberhentikan dengan segera. Reputasi mereka rusak total, dan berbagai tuduhan mulai mengalir, tak hanya dari pihak internal perusahaan, tetapi juga dari rekan-rekan bisnis mereka. Kehancuran itu, yang aku ciptakan dengan penuh perhitungan, terasa begitu nyata, begitu besar. Namun, saat aku menyaksikan semuanya terjadi, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Aku tidak merasa bangga, dan bahkan, perasaan sesal mulai mencuat. Apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Aku telah melihat mereka jatuh. Tapi mengapa perasaan ini datang? Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Mereka terjerat dalam kebohongan mereka sendiri. Tetapi mengapa rasanya tidak ada yang bisa menghapus kesedihanku? Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke taman sendirian. Berjalan di antara pepohonan yang seakan mengerti kesepianku. Udara segar terasa menenangkan, tetapi pikiranku penuh dengan kenangan tentang Alex, tentang kita yang dulu, tentang cinta yang telah berubah menjadi kepahitan. Aku duduk di bangku taman, menatap langit yang biru, berusaha meresapi semuanya. Ponselku berdering, suara yang familiar datang dari Ricardo. Aku tahu, ini bukan sekadar panggilan biasa. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang tak bisa aku abaikan. Elena, suara Ricardo terdengar penuh penekanan. Ada perkembangan penting tentang situasi mereka. Aku rasa kamu harus tahu. Aku menarik napas panjang dan merespon, meskipun hati terasa berat. Apalagi, Ricardo. Kami baru saja mendapat kabar bahwa pihak berwenang akhirnya memutuskan untuk membawa mereka ke pengadilan. Semua bukti yang kita punya sangat kuat. Ini bisa berakhir dengan penjara untuk mereka, katanya. Tapi aku rasa kamu harus tahu, Alex mencoba untuk bertemu denganmu. Aku terdiam. Apa maksudmu dia ingin bertemu denganku? Ricardo menjelaskan, Alex ingin berbicara denganmu secara langsung. Dia ingin meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki semuanya. Bahkan menginginkan kesempatan kedua untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Aku tertawa pelan. Rasa pahit itu semakin tajam. Dia ingin bertemu denganku? Sudah terlambat, Ricardo. Semua sudah hancur, dan aku tidak peduli dengan apapun yang dia katakan. Kalau kamu merasa begitu, aku mengerti. Tapi ingat, pertemuan ini bisa berisiko. Alex punya koneksi, dan dia mungkin mencoba mengubah arah penyelidikan ini. Aku merasa terhimpit.
Tetapi aku tahu jawaban yang harus kuambil. Tidak, Ricardo. Aku sudah cukup dengan semuanya. Jika dia ingin berbicara, biarkan dia melakukannya dengan cara yang pantas, melalui pengacara. Aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Aku menutup telepon, namun perasaan gelisah tetap menggantung dalam dadaku. Alex sudah terlalu jauh, dan aku juga tidak ingin memberi kesempatan padanya untuk melarikan diri dari akibat perbuatannya. Aku sudah melihat semuanya, setiap kebohongan yang dia buat, setiap pengkhianatan yang dia lakukan, dan aku tahu, aku tidak bisa lagi mempercayainya. Namun, setelah pertemuan itu, aku merasa ada sesuatu yang mulai muncul dalam diriku. Rasa sakit yang tak kunjung hilang, dan kebisuan yang menyelimuti pikiranku, membuatku sadar bahwa aku bukan hanya menginginkan balas dendam. Sebagai manusia, aku juga mencari pengakuan, mencari pengampunan untuk diri sendiri. Dan setelah melihat mereka jatuh, aku mulai bertanya pada diriku, apa yang sebenarnya ingin aku capai dengan semua ini? Aku merasa seperti seseorang yang kehilangan tujuan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Kehidupan setelah Alex dan Nadia begitu jauh, begitu kosong. Aku sudah meruntuhkan mereka. Tapi apa yang kuharapkan untuk diriku sendiri? Ada rasa lelah yang mendalam. Seperti ada bagian dari diriku yang hancur bersama dengan mereka. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Pihak berwenang akhirnya memutuskan untuk mengajukan dakwaan terhadap Alex dan Nadia. Mereka berdua dijadwalkan untuk diadili, dan kemungkinan besar akan menghadapi hukuman penjara yang panjang. Berita itu menghebohkan seluruh kantor, dan semua orang mulai membicarakan kejatuhan mereka. Namun, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir yang bahagia. Kehidupan mereka sudah berantakan, dan aku merasa sedikit puas dengan itu, tetapi tak ada kebahagiaan sejati yang datang bersamanya. Tidak ada perasaan kemenangan yang murni. Semuanya terasa seperti bayangan, hilang begitu cepat setelah aku meraihnya. Aku berjalan keluar rumah, menuju tempat yang dulu sering aku dan Alex kunjungi. Sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota. Aku duduk di pojok ruangan itu, memesan secangkir kopi, dan menatap keluar jendela. Di sana, di dunia luar, semua orang tampak sibuk dengan kehidupan mereka, sementara aku di sini, terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Aku mulai merenung. Mungkin, aku tidak perlu lagi terjebak dalam kebencian ini. Mungkin, aku bisa menemukan jalan untuk melangkah maju, untuk melupakan semua ini dan mulai menata ulang hidupku. Tapi, bagaimana aku bisa melakukannya? Apa yang tersisa untukku setelah semuanya hancur?